Yuk kita lihat Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Alkitab berkata begini, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke. Ketika kita masih berdosa saja Allah mau mengampuni kita, apalagi setelah kita menjadi anak Allah. Tetapi ingat, panggilan kita bukan menjadi makhluk berdosa lagi. Paulus berkata, jikalau kita berbuat dosa lagi, apakah kita menambah kasih karunia Allah? Paulus berkata, sekali-sekali tidak. Kamu telah mati bagi dosa. Bagaimana kamu hidup bagi dosa? Adalah sesuatu yang tidak pantas bagi kita ketika kita jatuh dalam dosa. Karena itu memang bukan lingkungan kita. Maka saya bilang, ketika anak Tuhan jatuh dalam dosa dengan anak Tuhan yang tidak jatuh dalam dosa, perasaannya berbeda. Ketika kita jatuh dalam dosa, rasanya tersiksa. Rasanya memang ini bukan saya. Seharusnya aku begini, betul tidak? Ya kan? Tetapi orang yang tidak kenal Tuhan, berbuat dosa atau tidak berbuat dosa sama saja, betul tak? Ya, karena kita punya iman, karena kita lahir baru, ya. Sifat kita atau lingkungan kita atau mungkin habit kita nggak boleh seperti itu lagi, ya. Kita sudah mati bagi dosa, nggak mungkin bagi kita untuk hidup bagi dosa. Nah, apapun dosa kita, saya kasih tahu 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 berkata bahwa Dia akan mengampuni setiap kita. Ya kan? Nah, tadi ada pertanyaan, Pak, dosa besar, dosa kecil sama saja nggak? Ya kan? Oke, bagi kita, dia di dalam kekristenan kita bukan masalah dosa besar, dosa kecil. Apakah dia manusia yang berdosa atau manusia yang kudus? Sekali lagi saya ingatkan, setiap anak Tuhan yang punya iman, lalu percaya dan menerima Kristus dan meminta pengampunan atas dosanya, dia adalah makhluk kudus. Ya, dia adalah makhluk kudus. Dia bukan lagi manusia yang berdosa. Nah, Pak, makhluk kudus bisa nggak jatuh di dalam dosa? Gimana? Anak Tuhan bisa nggak jadi jatuh dalam dosa? Ketika anak Tuhan jatuh dalam dosa, apakah dia kehilangan statusnya sebagai anak Tuhan? Enggak kan? Tetapi tetap anak Tuhan yang jatuh dalam dosa. Anak Tuhan yang melakukan kesalahan. Maka ketika dia datang, dia tidak perlu lagi menerima Kristus, tapi cukup minta ampun. Sama seperti seorang anak minta maaf sama bapaknya, betul nggak? Dia tidak meminta bapaknya diangkat lagi menjadi anaknya, betul nggak ya? Oke. Nah, itulah artinya apa? Ketika kalau boleh saya katakan, kalau Mr. Alex jatuh dalam dosa, Mr. Alex tetap anak Tuhan, Mr. Alex tetap manusia kudus. Tetapi dosa saya harus dibereskan. Kenapa? Dosa saya membuat saya tidak memuliakan Allah. Dosa saya akan menginfeksi saya menjadi pribadi yang lebih tidak lagi memuliakan Allah. Karena memuliakan Allah adalah panggilan setiap kita. Oke? Ya, dosa besar, dosa kecil sama-sama tidak memuliakan Tuhan. Oke? Kembali. Nah, poin yang ketiga. Hidup dengan iman adalah hidup yang percaya kepada Allah yang mengasihi kita, ya kan? Dalam menghadapi segala tantangan hidup. Ya, dalam menghadapi segala tantangan hidup. Yuk kita buka Alkitab kita, Efesus 6 ayat 16. Oh maaf, di handout ada. Ya, Efesus 6 ayat yang 16. Ya. Yuk sama-sama kita baca Efesus 6 ayat 16, 1, 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya kan? Gunakan perisai iman, karena dengan perisai iman kamu bisa memadamkan panah api dari si jahat. Ada yang pernah nonton film perang-perang gitu ya? Waktu dipanah itu dengan panah api. Untuk bisa melindungi diri dari panah itu dia harus menggunakan tameng, betul nggak? Ya, perisai. Hanya inilah yang membuat kita bisa memadamkan panah api dari si jahat. Dan iblis menyerangnya itu bukan lewat tubuh, bukan lewat fisik, tapi lewat pikiran. Oke? Panah api iblis itu ditembakkan dalam pikiran kita, yang membuat kita meragukan keberadaan Allah. Ingat loh ya, panah iblis membuat kita meragukan keberadaan Allah. Iman meyakinkan kita akan keberadaan Allah, betul gak ya? Bukan Allah saja, tetapi Allah yang mengasihi kita. Contoh misalnya, one day, ini yang sering terjadi ketika saya berusia remaja seperti kalian. Wah, masa depanmu masa depan yang suram, nggak ada pengharapan, ya kan? Kamu nggak bisa jadi apa-apa nanti. Ketika itu terjadi, gunakan perisai iman, ya kan? Tidak, ya kan? Yeremia 29 ayat 11 berkata apa? Masa depanku penuh harapan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Oke,
Ketika panah api iblis muncul kemudian masuk, apa misalnya ditembakkan ke arah kita gitu kan, wah kamu apa namanya, kamu pribadi yang tidak dikasih Tuhan, kamu tidak pantas bagi Tuhan. Tidak. Alkitab berkata, ketika saya masih berdosa saja dikasih, apalagi setelah saya jadi anak Tuhan. Ngerti ya? Paham ya? Wah, orang itu nggak pantas diampuni. Aku nggak akan bakal ngampuni dia. Lalu kemudian kita teringat oleh ayat firman Tuhan, diingatkan Roh Kudus dalam hati kita, ya kan? Oke, kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang menganiaya kamu. Sehingga apa? Dengan perisai iman, posisi kita tetap di dalam rencana Allah, posisi kita tetap di dalam firman Tuhan, keberadaan kita tetap di dalam kehendak Tuhan, dan posisi kita tetap memuliakan Tuhan. Bisa dimengerti sampai di sini ya. Jadi gunakan perisai iman dalam menghadapi segala tantangan hidup. Ya. Oke. Nah, lanjut. Problem kita adalah begini. Perbuatan dosa itu bukan karena kita tergoda untuk berbuat dosa. Enggak. Perbuatan dosa adalah gini, ketika kamu tidak lagi puas dengan Allah. Kamu tidak lagi puas dengan Allah dan kamu berpikir bahwa daging ini bisa memuaskan kamu. Ngerti ya? Kamu nggak lagi percaya bahwa Allah adalah kepuasan yang tertinggi, tetapi kamu berpikir bahwa dengan daging ini kamu bisa puas. Bagi saya, ya, kebahagiaan tertinggi adalah ketika Anda menghidupi ini. Ingat, manusia didesain hidup bagi Allah. Ketika dia hidup di luar Allah, maka dia tidak akan bahagia. Paham ya? Ngerti ya? Ada satu ruang kosong dalam hati kita yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Makanya saya bilang, hidup dengan iman adalah hidup percaya pada Allah dalam menghadapi segala tantangan hidup dan juga dalam menghadapi segala pencobaan.